Kelas 9B, kali ini kita akan latihan menentukan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun atau yang kongruen pun juga kita pelajari kali ini. Nah, bagian ini tidak susah atau tidak sulit untuk kamu pahami karena kamu pun nanti hanya mencari sudut-sudut yang bersesuaian dan kemudian mencari sisi-sisi yang bersesuaian untuk kita bandingkan dan kemudian mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, ada segitiga RST katanya kongruen dengan KLM. Oke. Nah, kalau dia kongruen berarti sama dan sebangun. Sudah sama, sebangun pula ya. Oke, sebangun artinya apa? Bahwa besarnya segitiga RST sama dengan besar segitiga KLM. Pun luas segitiga RST akan sama dengan luas segitiga KLM. Nah, sisi-sisi yang berkaitan pada segitiga RST akan sama dengan sisi-sisi yang berkaitan pada KLM. Berkaitan yang dimaksud bagaimana? Nah, perhatikan. Di depan sudut yang ada simbol X-nya pada segitiga RST ini, depannya itu kan 6 cm RS. Berarti di depan yang ada simbol X-nya ini X, sudutnya X, depannya kan sisi KM, berarti KM juga sama-sama 6. Nah, kemudian di depan sudut yang ada simbol O di sini, ya, 8 cm. Depan sudut yang ada simbol O di sini LM, berarti LM juga 8 cm. Lagi terakhir di depan sudut yang satu garis lengkung TS, di sini satu garis lengkung panjangnya 12 cm, berarti TS 12 cm. Nah, itu saja sebenarnya di bagian ini. Nah, contoh kedua adalah perhatikan trapesium ABCD dengan trapesium PQRS. Nah, sudut-sudut yang nanti bersesuaian yang menunjukkan dia sebangun sudah diletakkan pada kedua gambar tersebut. Nah, klaimnya di sini adalah kedua bangun sebangun. Artinya ketika kedua bangun sebangun berarti dua syarat itu harus kita penuhi. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sudah diklaim, maka kita tidak perlu pusingkan itu. Nah, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian yang kita akan perhatikan sini harus sebanding sama perbandingannya. Nah, bagaimana menentukannya? Perhatikan. Jadi di sini kita akan mencari sisi-sisi yang belum diketahui, misalnya sisi DC. Kemudian di sini yang belum ada sisi PQ, di sini yang belum diketahui panjang sisi SR. Nah, bagaimana kita mencari ini? Kalau kita menggunakan konsep seperti ini, di depan sudut yang ada simbol X-nya ini di segitiga itu bisa, tetapi kalau di trapesium kan susah. Di hadapan sisi di hadapan yang dua garis lengkung pada PQRS kan sangat-sangat bias. Kita tidak tahu apakah yang 10, apakah yang ini. Jadi mengevaluasinya boleh juga dengan cara begini. Perhatikan sisi di trapesium yang pertama ini yang sudutnya ada dua garis lengkung dan satu garis lengkung, berarti di sisi AB itu ya, sisi AB ada dia terkait dengan dua garis lengkung dengan satu garis lengkung. Jadi AB nanti kita akan bandingkan dengan, perhatikan di gambar kedua yang ada dua garis lengkung dan satu garis lengkung, yang ini dua garis lengkung, satu garis lengkung. Sisi apa itu? PS. Jadi AB kita bandingkan dengan PS. Gitu. Oke, lagi. Kemudian di gambar pertama yang satu garis lengkung dengan simbol X, apa itu? BC. Oke, di sini satu garis lengkung dengan ada X-nya SR atau RS. Lagi di maksud saya sisi yang memuat dua garis lengkung dan O, AD. Di sini dua garis lengkung dan sudutnya simbol O, PQ. Lagi satu lagi yang simbol O dan X, DC.
Di sini simbol O dan X 10, maksudnya QR. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Ya, jadi sengaja kita lengkapi semua perbandingannya ini. Nah, tergantung soal nanti apakah perlu kita lengkapi semua atau tidak, tergantung apa yang ditanya. Nah, sekarang kita substitusi angkanya. AB ada 18, PS di sini 12. Lagi BC di sini 21, RS-nya ditanya, belum dikasih tahu. AD 9, kemudian PQ di sini pun ditanya. Lagi satu lagi DC ditanya, QR 10. Nah, kalau ini kan tinggal menyelesaikan, yang kita ambil aja sepasang-sepasang. Misalnya kita ambil yang ini. Oke. 18 per 12 sama dengan 21 per RS. Bagi 3, 6. Bagi 3, 7. Boleh begitu ya? Nah, sekarang antara ini dan ini. Bagi 6, 1 bagi 6, 2. Tinggal kali silang. 1 kali RS, 2 kali 7, 14. Ya, jadi panjang RS sudah kita dapat 14 cm. Lagi. Ini sudah 14 ya. Nah, sekarang antara ini dan ini. Boleh sekarang antara ini dan ini karena RS sudah dapat. Tidak masalah. Ya, sekarang 18 per 12 sama dengan 9 per PQ. Oke, kita sederhanakan. Bagi 9, 2 bagi 9, 1. Betul ya? Nah, ini dan ini sekarang bagi 2, 1 bagi 2, 6. 1 kali PQ, PQ sama dengan 6 kali 1, 6 cm. Terakhir, 18 per 12 sama dengan DC per 10. Bagi 6, 3 bagi 6, 2. Boleh ya. Nah, sekarang antara ini bisa kita sederhanakan. Bagi 2, 1 bagi 2, 5. Tinggal kali silang. 1 kali DC, DC sama dengan 3 kali 5, 15. Atau boleh kamu tidak perlu coret-coret begini, langsung kali silang aja dulu. Misalnya seperti nanti mana tahu ada yang bingung, kebetulan karena yang kita sederhanakan selalu ada yang memuat angka 1. Nah, atau boleh kamu buat begini aja. 18 kali RS, 18 RS sama dengan 12 kali 21. Oke, sama aja, langsung kali silang dia begini. Nah, kemudian berarti RS sama dengan 12 kali 21 per 18. Nah, jangan kalikan 12 kali 21. Sederhanakan aja, repot sekali. 12 kali 21 toh akan kita bagi lagi dengan 18. Berarti bagi 6, 3 bagi 6, 2. Bagi 3, 1 bagi 3, 7. 2 kali 7, 14. Sudah sama dengan yang ini ya. Saya pikir kalau 9B, kalau tidak mengerti biasanya agak rajin bertanya ke Pak Barto bagaimana teknik berhitungnya ya. Baik, cukup sekian, videonya sangat singkat, tetapi saya pikir kalau 9B akan mantap dan makin pintar ketika mengerjakan soal-soal ini. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.